pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentunya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan. Semangat selalu ya. Hari ini kita mau bersama-sama memulai setiap kegiatan pembelajaran kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau devosi terlebih dahulu. Mari anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan. Semalam kami boleh beristirahat hingga pada saat pagi hari ini Kau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk menghirup nafas kehidupan-Mu. Namun sebelumnya Bapa, ampuni Tuhan setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Biar Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari kitab Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Nah, nanti buat anak-anak yang sudah bisa membaca, yang punya Alkitab, boleh dibuka di rumah sambil dibaca ya. Dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Nah, pagi hari ini tema kita itu tentang anugerah Allah dalam perkembangan teknologi. Apa anak-anak? Oke, good. Anugerah Allah dalam perkembangan teknologi. Ya. Seperti apa sih anugerah Allah dalam perkembangan teknologi itu? Nah, jadi sebelum saat ini ada, ternyata perkembangan teknologi pada zaman-zaman dahulu itu sudah ada ya. Pada zaman dahulu sudah ada ya. Jadi pada zaman sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ya, Tuhan Yesus mengizinkan para bangsa Romawi itu untuk membangun jalan-jalan menuju ke kota-kota ya, dari satu kota ke kota yang lain. Dan Tuhan Yesus mengizinkan perkembangan teknologi semakin maju pada saat ini juga gitu ya. Nah, pada zaman biara ya, pada zaman biara, mereka inilah yang mengembangkan teknologi ya. Tuhan mengizinkan para biarawan ini mengembangkan teknologinya melalui apa? Melalui penelitian dengan tanaman, penelitian ilmu pengetahuan, kemudian penelitian dalam berbagai bidang yang lain. Tuhan mengizinkan itu semua boleh terjadi. Nah, pada zaman saat ini juga, ketika sudah banyak para penemu ya, para ilmuwan yang menemukan berbagai banyak hal yang baru ditemukan, tidak banyak juga orang-orang yang justru menyangkal dari Tuhan. Kenapa ada banyak orang juga yang masih menyangkal Tuhan? Karena mereka merasa bahwa dirinya itu sudah lebih baik dan lebih bijak, lebih mengerti dengan semua apa yang mereka ketahui melalui ilmunya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu kita boleh dapatkan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Seharusnya ilmu pengetahuan yang kita dapatkan ini itu semua digunakan, dikembangkan untuk memuliakan Tuhan. Karena semua berasal dari Tuhan. Kita kelola, kita kembangkan, kemudian kita persembahkan juga untuk Tuhan. Dan tentunya ilmu yang kita miliki ini untuk keperluan banyak orang, untuk sesuatu yang berguna bagi orang-orang sekeliling kita. Nah, contoh salah satu perkembangan teknologi yang saat ini kita sudah dapatkan adalah sekarang sudah ada banyak gadget ya. Ada HP yang sudah keren, ada yang modelnya tipis banget, kemudian ada yang
sudah lebar modelnya, bahkan ada yang bentuknya kecil, RAM-nya sudah gede. Kalian bisa video call, kalian bisa ngobrol dengan orang yang berjarak jauh, bisa bertatapan muka meskipun melalui layar ya. Kalau zaman dulu belum ada ya, belum secanggih sekarang. Nah, itu semua boleh terjadi. Siapa yang izinkan? Tuhan yang izinkan semua itu boleh terjadi. Namun ketika kita sudah mendapatkan itu semua, ketika kita saat ini sudah berada di zaman yang begitu canggih ini, tentunya kita juga harus bijak. Kita harus minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menggunakan HP kita itu dengan baik. Kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita, bukan sekedar untuk keinginan diri kita sendiri. Contohnya sibuk main game saja sampai lupa kalau kita punya tanggung jawab. Harus sebagai pelajar, anak-anak nih ya, harus belajar. Kemudian selain belajar, kita juga punya kewajiban membantu orang tua ya. Sebagai orang yang dewasa pun juga demikian, Memir juga demikian. Meskipun kita sudah memiliki gadget yang canggih luar biasa, kita harus bijak dan berhikmat untuk menggunakannya. Karena teknologi, ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita itu seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita. Oke anak, hari ini kita mau belajar bahwa ilmu pengetahuan zaman yang sekarang, teknologi yang sudah canggih ini, itu semua asalnya dari Tuhan. Tuhan berikan pengetahuan kepada manusia ya, bukan manusia itu sendiri yang bisa, bukan, tapi Tuhan yang memberikan ilmu pengetahuan itu kepada manusia supaya kita mengembangkannya dan digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Buat firman pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama terus belajar, kita terus berhikmat dan bijak dalam menggunakan teknologi yang semakin canggih yang sudah kita dapatkan pada saat ini ya. Tiba tangan, tutup mata, mari kita berdoa, kita akhiri devosi pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan anugerah-Mu. Biarlah firman yang sangat singkat ini boleh kami dengarkan dengan baik, boleh Engkau tanamkan dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar boleh bijak dalam menyikapi perkembangan zaman yang luar biasa ini ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut dan taat akan Engkau, yang terus belajar mengerti firman-Mu, taat dan dengar-dengaran kepada orang tua dan guru kami, dan menghormati setiap orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga serahkan anak-anak kami, para wali murid, semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menjamah, menyertai dan memberkati setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.